Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan dengan NPM 230810810031. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait final project saya. Di sini saya mengangkat tema IoT dan AI di EMC Lab. Jadi secara garis besar nanti program saya akan bisa dijalankan melalui handphone dan juga bisa dimonitoring melalui UI Python. Jadi untuk AI-nya saya menggunakan model XGBoost dengan data training sebanyak 200 data, yang dimana itu terbagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Baik, langsung ke collect data dulu. Di sini saya sudah membuat program untuk mencari data yang nanti akan digunakan untuk training AI-nya. Jadi sesuai dengan yang sudah saya lakukan, percobaan yang sudah saya lakukan, di sini EMC Lab ini cenderung tidak mau berputar di RPM rendah. Jadi sering nyangkut gitu istilahnya. Jadi di sini saya mengakali dengan permainan PWM. Maksudnya saya akan set untuk kick powernya di angka sekitar 83% PWM, yang dimana fungsinya ini untuk mengangkat dinamonya agar mau berjalan. Ini untuk starter awal saja. Kemudian jika dinamonya sudah jalan, maka akan diturunkan ke RPM yang stabil, di mana save floor-nya nanti saya akan menggunakan dynamic save floor sesuai dengan set point yang saya gunakan. Itu untuk penjelasan yang pertama. Kemudian selanjutnya di sini saya membagi untuk search range-nya. Kenapa saya membagi? Karena di sini saya ingin mencari data yang optimal di RPM yang berbeda-beda. Jadi saya memerintahkan AI-nya nanti untuk mempelajari di RPM 2000, sekitar 2000, 3000, 4000 sampai 5000. Nah, fungsinya saya membagi ini agar nanti randomnya itu tidak terlalu menyimpang gitu. Jadi tetap di dalam range yang sudah ditentukan ini. Jadi bagaimana saya menentukan awalannya ini? Yang pertama itu saya melakukan setting manual PID dulu, di mana saya melakukan setting di angka 3000 RPM. Kemudian saya mencari PID yang optimal di set point tersebut. Sehingga saya dapatkan kemarin itu di angka ini, di angka KP, KI dan KD-nya sekitar segini. Kemudian saya tentukan untuk RPM yang lainnya dengan hitungan kasar saja. Saya kira-kira untuk RPM lainnya, sehingga selanjutnya nanti bisa dikolek data untuk mendapatkan data yang lebih stabil lagi. Kemudian selanjutnya di sini saya mau menjelaskan tentang dynamic save floor-nya. Jadi kenapa saya menggunakan save floor ini? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, EMC Lab ini cenderung akan susah ngangkat kalau dia di RPM rendah. Jadi misalkan dia di RPM 2000-an, kemudian PWM-nya itu terlalu rendah, maka dia itu akan mati dan tidak berputar lagi. Jadi di sini saya mengantisipasi hal tersebut agar datanya nanti tidak jelek. Jadi saya set set floor-nya sesuai dengan karakteristik set point-nya. Jadi nanti tidak akan mati EMC Lab-nya karena PWM yang terlalu rendah. Di sini saya kemarin sudah melakukan uji coba dan saya menemukan set floor yang optimal di angka ini sesuai dengan set point yang saya tentukan tadi, 4 set point. Kemudian selanjutnya nah ini untuk total sampelnya nanti setiap range itu akan saya bagi 50. Jadi di set point 2000 saya akan mencari 50 data dan selebihnya saya juga akan mencari 50 data sehingga nanti akan terkumpul sekitar 200 data.
Kemudian jika datanya sudah terkumpul nanti akan di-save ke dalam format CSV yang nanti akan secara otomatis masuk ke dalam lokal. Oke, selanjutnya kita coba dulu untuk run collect datanya untuk mendemonstrasikan saja. Nah ini, di sini sudah terlihat datanya sudah mulai dikumpulkan dan di mana di sini untuk kitnya sudah mulai berjalan dan menyesuaikan dengan set point-nya. Ini osilasi pertama mati, kemudian osilasi kedua di sini dia mulai menyesuaikan karena tadi saya sudah setting untuk save floor-nya, jadi mencegah untuk motornya ini mati gitu. Oke, di sini saya skip aja untuk menghemat waktu. Nah, selanjutnya setelah collect datanya selesai, di sini kita akan masuk ke dalam train modelnya. Nah, karena kemarin saya sudah mencari data sebanyak 200 data, ini selanjutnya saya akan mentraining data-data tersebut. Seperti yang saya sudah jelaskan, di sini saya menggunakan XGBoost. Untuk langkah pertama di sini kita input file name-nya sesuai dengan data CSV yang sudah tadi kita kumpulkan. Kemudian di sini saya lakukan pembersihan data dan saya juga lakukan split data sebanyak 80% training dan 20% testing. Kemudian ini untuk logika XGBoost-nya. Dan yang terakhir saya melakukan evaluasi juga dengan parameter MyScore dan R2 score. Di sini untuk MyScore itu maksudnya mean absolute error-nya. Jadi rata-rata errornya dari setiap tes yang dilakukan. Kita coba run dulu aja. Nah ini untuk main errornya dari model yang sudah saya training itu sekitar 132. Jadi sekitar pencilannya itu nanti sekitar 139 ini. Sekitar 139, kemudian R2-nya itu saya dapatkan sebesar 0,59. Memang rada kecil R2-nya, kurang mendekati 0, tapi tidak apa-apa karena main score saya itu tidak terlalu besar juga. Jadi nanti modelnya memang belum sempurna modelnya karena memang datanya juga mungkin kurang banyak. Jadi akurasi dan mainnya memang belum sangat kecil untuk model saya yang saat ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke program utamanya. Nah, di sini seperti yang kemarin sudah dijelaskan, saya menggunakan import Poho untuk IoT-nya, untuk mirroring ke handphonenya. Kemudian di sini saya tetap mempertahankan untuk UI Python-nya. Untuk apa? Saya mempertahankan UI Python-nya itu untuk monitoring saja. Jadi memang grafik yang di Python itu lebih bisa terbaca daripada grafik yang nanti ada di MQTT. Nanti kita akan coba juga. Oke, selanjutnya saya ini menggunakan brokernya Hive EMQ dengan port 11883. Kemudian untuk topik prefix-nya saya pakai emclab/iot/ai-iot. Kemudian ini untuk menentukan topik-topiknya. Selanjutnya ini untuk koneksi ke MQTT-nya. Nah, ini untuk message di terminalnya nanti buat monitoring juga. Jadi nanti setiap saya mengubah payload setiap saya mengubah set point, maka payloadnya akan terupdate dan akan ditampilkan di monitor di terminal juga. Kemudian ini untuk load AI-nya, karena tadi kita sudah
training, maka hasil trainingnya itu berbentuk file.pkl ini. Kemudian nanti kita akan load ke dalam, code ini. Kemudian ini untuk UI Python-nya. Nah, di dalam logika looping-nya saya juga menambahkan, dynamic floor juga, seperti yang tadi ada di collect data. Tujuannya sama, yaitu untuk mencegah, motornya ini mati jika PWM-nya terlalu rendah. Makanya saya set PWM sesuai dengan set point-nya. Nah, untuk data yang dikirim ke MQTT saya, perkecil lagi, dari yang tadi awalnya itu saya coba 10 Hz, itu terlalu cepat dan grafiknya itu susah terbaca, jadi saya kurangi agar grafiknya nanti, lebih bisa terbaca. Oke, di sini kita langsung coba saja untuk programnya. Nah, saya akan buka, aplikasi yang dari HP dengan mirroring aja, biar lebih jelas. Oke. Nah, ini yang di bagian sini, ini untuk bagian HP, saya mirroring, dan ini untuk UI, yang dari Python-nya. Jadi yang pertama kita akan connect terlebih dahulu. Nah, jika sudah berhasil connect, nah di sini bisa terlihat keduanya sudah, mulai jalan ya. Berarti, koneksinya, terhubung. Nah, di sini saya akan set dari handphone dulu, yang nanti akan secara real time terupdate di Python juga. Saya coba set ke 3000 rpm. Nah, ini terupdate juga di bagian Python, dan motornya juga sudah nyala. Kemudian ini untuk grafiknya jadi overshoot di bagian awal sini, kemudian overshoot lagi, dan kemudian dia akan stabil di sekitar 3000 rpm. Nah, untuk mencapai nilai steady state dari model saya ini kurang lebih di 3000 rpm itu sekitar berapa ini? Sekitar 1 menit lebih. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, kenapa saya tetap mempertahankan, eee, UI Python lokal ini, karena memang, grafik di UI Python ini lebih bagus ya. Tidak seperti yang di HP, karena memang settingan di MQTT panel ini memang agak susah. Jadi, rentang rentang grafik Y-nya ini terlalu kecil. Jadi terlihat di sini grafiknya itu, eee, naik turun. Padahal ini naik turunnya hanya sekitar 1 atau, 2, atau, maksudnya naik turunnya nggak seberapa banyak, tapi, divisualkan di sini terlalu brutal. Jadi, Y-nya ini perlu di-update, harusnya perlu di-update agar dia tetap, steady seperti yang di Python untuk membuat grafik yang bagus seperti ini. Kita coba di set point yang lainnya, misalkan di 2000. Oke, dia udah mulai turun. Dia agak coba kita di 2500. Nah, dia sudah mulai turun untuk menyesuaikan lagi. Nah, kenapa tadi yang di, set point 2000 dia lama turunnya? Karena mungkin memang di data saya itu, pencariannya kurang luas ya, datanya kurang banyak,
Jadi AI-nya belum sepintar itu buat mempelajari, RPM-RPM yang bervariasi. Jadi ada beberapa RPM yang set point, maksud saya set point yang optimal, ada beberapa juga yang kurang optimal. Kita coba di RPM yang agak tinggi, di sekitar 4.000. Overshoot-nya sangat tinggi sekali dan dia perlu beberapa saat buat, menstabilkan, motornya. Nah, ini udah mulai stabil, sini sudah mulai stabil dan sudah mulai mengarah ke steady state-nya. Nah, ini udah RPM-nya sudah mulai stabil di 4.000 meskipun, eee, kadang berkurang, kadang bertambah, tapi secara garis besar dia sudah, mendekati 4.000 RPM. Oh, tadi belum 4.000 RPM. Nah, ini udah 4.000 RPM. Nah, dia sudah mulai stabil. Sehingga dengan adanya AI ini kita tidak perlu setting manual PID lagi. Baik. Baik, mungkin sekian, presentasi final project saya dengan, tema AI dan IoT di MC Lab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.